Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran PAI. Mari belajar dengan menyenangkan. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pembelajaran 10. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba, apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Selamat pagi. Seperti biasa, duduk rapi. Sebelum belajar kita harus bersikap dengan sempurna dulu ya, biar ilmu yang akan Ibu terangkan dan yang akan kalian dengarkan masuk dan bermanfaat untuk Ibu juga untuk kalian. Nah, kali ini sebelum ke pembelajaran inti, coba siapa yang di rumahnya suka cuci tangan? Acungkan tangan. Bagus ya, di era pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kebersihan. Selalu mencuci tangan, keluar memakai masker, dan berjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Semoga Allah mengangkat penyakit ini, virus ini, dan mengembalikan keadaan seperti semula agar kita dapat bersekolah kembali dan bertemu di ruang kelas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum ke pembelajaran inti, Ibu punya sebuah cerita. Disimak ya. Berikut kisah hati yang bersyukur pada zaman Nabi Musa. Suatu hari, Nabi Musa didatangi oleh orang miskin dengan pakaian lusuh dan compang-camping. Si miskin berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah, doakanlah aku untukku agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku orang yang kaya raya." Nabi Musa pun tersenyum mendengar permintaan itu. Beliau berkata, "Saudaraku, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Si miskin tentu saja terkejut. Dengan kesal ia berkata, "Bagaimana aku bisa bersyukur sedangkan kondisiku seperti ini?" Akhirnya si miskin meninggalkan Nabi Musa dengan perasaan kecewa. Di kesempatan lain ada orang kaya yang juga menghadap Nabi Musa. Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dijadikan orang miskin sehingga aku tidak terganggu dengan hartaku." Nabi Musa pun tersenyum lalu berkata, "Wahai saudaraku, mulai saat ini berhentilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar jawaban Nabi, orang kaya itu pun berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua karunia-Nya yang dilimpahkan kepadaku. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku mata yang dengannya aku dapat melihat, memberikanku telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Allah Subhanahu wa taala juga telah menganugerahkan aku tangan yang dengannya aku dapat bekerja dan telah memberikan aku kaki yang dengannya aku dapat berjalan." Singkat cerita, setelah kejadian itu terjadi sebuah perubahan mencolok kepada keduanya. Si miskin yang tidak mau bersyukur semakin miskin dan si kaya menjadi semakin kaya dan hidup bahagia karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah apa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Betul, jadi dari cerita tersebut itu menyatakan atau menyiratkan bahwa sebagai manusia, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita akan semakin bertambah. Nah, sebelum pada tujuan pembelajaran, mari kita ulas kembali materi minggu lalu. Coba, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Pembelajaran 9. Pinter. Iya, kemarin atau minggu lalu kita belajar mengenai 2 nama Allah atau 2 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim dan yang kedua yaitu As-Sami. Al-Alim artinya apa coba? Betul, Al-Alim artinya mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi.
apa yang ada dalam pikiran kita dan apa yang ada dalam hati kita walaupun belum kita ucapkan dari lisan kita. Nah, kemudian As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Jadi bisikan apapun Allah mendengarnya sebelum dilisankan oleh lisan kita. Allah sudah mendengar doa kita yang kita panjatkan di dalam hati. Jadi jangan lupa berdoa ya, terutama setelah sholat ataupun di segala aktivitas yang akan kita lakukan. Coba biasakan berdoa terlebih dahulu agar segala yang kita lakukan itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalkan kita makan, berdoa terlebih dahulu, masuk masjid, mau tidur, bangun tidur. Jadi usahakan berdoa terlebih dahulu ya, agar semuanya berkah dan menjadi pahala ibadah untuk kita semua. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan belajar mengenai pembelajaran 10. Apa itu pembelajaran 10? Pembelajaran 10 yaitu bersyukur kepada Allah. Kita akan mempelajari terlebih dahulu sub pertama dari pembelajaran 10, yaitu nikmat bersyukur. Adapun kompetensi yang harus kita capai yaitu memiliki sikap bersyukur sebagai implementasi dari Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kemudian memahami sikap bersyukur sebagai implementasi dari Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan indikatornya ada 4. Yang pertama, mampu mengucapkan Alhamdulillah atas segala karunia dan pemberian dengan lancar. Yang kedua, mampu memberikan sebagian karunia dan pemberian kepada yang berhak menerima. Yang ketiga, mampu menyebutkan arti syukur dengan benar. Dan yang keempat, mampu menjelaskan manfaat syukur dengan benar. Nah, setelah Ibu terangkan tentang materi dan kompetensi yang harus dicapai, mari kita masuk pada pembelajarannya. Jadi, kita akan belajar apa tadi? Iya betul, pelajaran 10 tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak bacaan berikut ini ya anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang di pengantar di awal, bahwa semakin kita bersyukur, maka Allah akan semakin menambah nikmat yang Dia akan berikan kepada kita. Dan semakin kufur nikmat atau semakin kita tidak bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan akan berkurang. Yuk disimak gambar berikut ini. Ada 4 gambar. Yang pertama 10.1. Kemudian yang kedua 10.2. Selanjutnya 10.3 dan 10.4. Coba disimak ya. Dan apa yang kalian dapatkan bisa ditulis di buku tulis tentang hikmah dari gambar-gambar tersebut. Jadi solehah dan solehahnya Ibu, dengan bersyukur maka kita akan merasa cukup dan kita akan bahagia, karena dengan bersyukur pun nikmat yang Allah berikan akan terus bertambah. Dan sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, maka hati kita pun menjadi sempit dan Allah pun akan menghilangkan nikmat yang ada pada diri kita. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk simak kembali bacaan berikut ini. Nikmatnya bersyukur.
Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucap alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat yaitu tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim ayat 7. Di sini tertulis ada 7 manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, Allah akan menambah nikmat kepada kita, manfaat kita bersyukur ya. Kemudian yang kedua, kita dijauhkan dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingatkan kita. Yang keempat, kita terhindar dari azab Allah karena kita selalu bersyukur. Kemudian yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Keenam, kita terhindar dari sikap sombong. Dan yang terakhir, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Jadi, banyak sekali manfaat dari sikap bersyukur itu. Kita akan selalu dan terus-menerus diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sekarang lihat ada ada 2 gambar. Mari kita mengamati gambar berikut ini. Yang pertama gambar 10.5. Kemudian yang kedua gambar 10.6. Nah, tugas kalian yaitu ceritakan maksud gambar di atas sesuai pengamatan kalian. Coba ceritakan ya gambar yang kalian amati tersebut di buku tulis. Nah, jadi siapa yang akan selalu bersyukur hari ini? Coba Ibu mau tanya, nikmat apa yang hari ini sudah kalian rasakan? Jawab ya di buku tulis. Kemudian, sudahkah nikmat tersebut kalian syukuri? Pintar, mudah-mudahan semua nikmat itu sudah kalian syukuri. Nah, di sini mari kita lihat ada Ayo Bernyanyi. Tahu ya semua lagu bangun tidur? Coba nadanya bangun tidur tapi liriknya kita ganti dengan bersyukur. Pinter, bagus ya. Semoga lirik lagu ini bisa mengingatkan kalian untuk selalu bersyukur. Nah, tugasnya dari Ibu kali ini mengisi tabel berikut ini. Coba dilihat tabel Insya Allah Aku Bisa. Nah, tabel yang ini diisi ya dengan tanda checklist jika ya dan tidak. Oke? Pintar.
Lanjut ya. Nah, kemudian tugas yang kedua yaitu mengisi ayo berlatih. Ada ayo berlatih 1 dan ayo berlatih 2. Ayo berlatih 1 ada 5 pertanyaan. Coba ya dijawab di buku tulis. Kemudian yang ayo berlatih 2 diskusikan. Kalau misalkan di sini diskusikan bersama temanmu, tapi ibu minta diskusikan bersama keluargamu ya. Boleh dengan siapapun yang ada di samping kalian saat ini atau nanti. Nah, apa yang harus didiskusikan, Bu? Jadi, diskusikan apa yang pertama kali diucapkan jika hasil ulanganmu mendapatkan nilai baik. Bagaimana sikapmu? Coba ya diisi. Diskusikan bersama keluargamu, bisa bersama adik, kakak, ibu, ayah, bibi, nenek, atau siapapun. Nah, alhamdulillah pelajaran kali ini tentang pelajaran 10 bersyukur kepada Allah, dan di sub pertama yaitu nikmat bersyukur sudah tersampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat baik bagi ibu maupun bagi kalian ya. Nah, ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Coba apa? Kemudian, bagaimana sikapmu menghadapi orang yang tidak pandai bersyukur? Coba ya ditulis di buku tulis. Nah, untuk minggu depan insya Allah kita akan belajar mengenai sub kedua ya, Tentang sikap bersyukur. Nah, dicukupkan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.